Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nika Nurfani Dianingsi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Persepsi Kualitas Informasi pada Media Sosial dan Motivasi Generasi Muda Terhadap Niat Berpartisipasi dalam Wisata Relawan, Peran Mediasi Kepercayaan Terhadap Informasi dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Yulia Arisnani Widianingsih, MBA PhD. Bab 1 Pendahuluan. Pendahuluan statistik global media sosial tahun 2025 menunjukkan bahwasanya sekitar 5,24 miliar pengguna media sosial di dunia dengan memiliki akses internet global setara atau sebesar yaitu 94,2% populasi dunia. Kemudian, statistik media sosial di Indonesia menunjukkan bahwasanya terdapat sebanyak 143 juta pengguna media sosial di Indonesia yang setara dengan 50,2% populasi di Indonesia. Dan dari beberapa platform media sosial yang paling populer di Indonesia seperti TikTok, YouTube, dan juga Facebook, Instagram merupakan salah satu platform media sosial yang paling banyak digunakan oleh organisasi komunitas ataupun penyelenggara program pariwisata relawan di Indonesia. Kemudian, data pasar wisata relawan secara global juga menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan dalam satu dekade terakhir, di mana berdasarkan data dari Global Growth Insight, nilai pasar wisata relawan pada tahun 2024 mencapai yaitu 0,903 miliar USD dan diperkirakan akan meningkat menjadi 0,962 USD miliar pada tahun 2025. Selanjutnya, latar belakang wisata relawan. Kasus kontroversi Bandanera tahun 2023. Di tengah banyaknya konten positif tentang pariwisata relawan di media sosial, muncul tantangan terkait kredibilitas dan kualitas informasi yang disampaikan oleh organisasi penyelenggara kepada audiens. Salah satu kasus yang pernah terjadi yaitu pada tahun 2023 ketika Bakti Millennial Foundation dalam akunnya mempromosikan kegiatan wisata relawan di Bandanera melalui unggahan di media sosial dengan narasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini kemudian menuai respon masyarakat lokal, yaitu melalui penolakan yang disampaikan oleh salah satu influencer dan merupakan warga Bandanera yaitu Ferdinda Laode Ahmad yang dikonfirmasi melalui postingan akun Instagramnya itu Ferdinda. Kemudian hal ini menuai dampak yaitu terhadap motivasi peserta dan juga membuat informasi yang tidak akurat atau dilebih-lebihkan dapat menurunkan kepercayaan dan juga merusak kredibilitas organisasi. Hal ini juga kemudian mempengaruhi persepsi keakuratan dan keandalan kelengkapan serta kelengkapan informasi. Kemudian selanjutnya itu latar belakang pariwisata relawan, perkembangan pariwisata relawan. Jadi, konsep dan definisi wisata relawan itu diperkenalkan pertama kali oleh Wiring pada tahun 2021 melalui bukunya yaitu Volunteer Tourism Experience That Make a Difference. Perkembangan pariwisata relawan awalnya bersifat eksklusif hanya untuk kalangan elit dan kemudian berkembang menjadi pariwisata massal yang komersil dan konsumtif. Namun, kejenuhan terhadap pariwisata massal itu memicu munculnya wisata alternatif dan wisata relawan dengan pengalaman autentik dan juga bermakna. Hal ini kemudian berkembang sebagai pasar khusus atau niche market yang menawarkan pengalaman berbeda dari pariwisata massal dengan fokus pariwisata pada pembelajaran, pemberdayaan masyarakat, dan kontribusi sosial. Kemudian, posisi bagian wisata relawan yang melintasi berbagai bentuk wisata alternatif ini juga menunjukkan bahwa aktivitas relawan tidak dapat diklasifikasikan secara tunggal, melainkan terbentuk dari kombinasi definisi pengalaman berwisata lainnya seperti agritourism, adventure, scientist, educational, dan cultural. Selanjutnya yaitu kesenjangan literatur pariwisata relawan, kesenjangan teoretik. Teori hasil SLR atau Systematic Literature Review oleh AVLO itu menunjukkan bahwasanya penelitian pariwisata relawan masih terbatas dalam penerapan teori SDT dan Social Cognitive Theory. Kemudian, keterbatasan kajian motivasi dalam pariwisata relawan. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya menekankan motivasi otonom atau 3 kebutuhan psikologis dasar. Sementara motivasi terkontrol itu jarang dianalisis secara eksplisit dalam konteks pariwisata termasuk pariwisata relawan. Padahal kedua bentuk motivasi tersebut dapat menghasilkan kualitas keterlibatan yang berbeda. Penelitian dari Zhang dan Huang 2025 juga menjelaskan bahwa pada penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa motivasi dalam pariwisata relawan tidak hanya terdiri dari satu jenis saja, melainkan dapat dipengaruhi oleh keinginan dari diri sendiri dan kepedulian terhadap orang lain atau altruistic motives. Kemudian kesenjangan metodologis. Hasil SLR menunjukkan bahwa sekitar 63% penelitian pariwisata relawan menggunakan pendekatan kualitatif, sementara hanya 16,3% yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Sementara itu, penelitian pariwisata relawan di Indonesia juga masih didominasi pendekatan kualitatif. Kesenjangan kontekstual dan geografis. Mayoritas penelitian terdahulu berfokus pada wisatawan relawan internasional dari Amerika Utara, Eropa, dan Asia Timur dengan destinasi di Amerika Latin dan Afrika. Penelitian tentang pariwisata relawan domestik di negara berkembang, khususnya di Asia Tenggara seperti di Indonesia, masih sangat terbatas. Kemudian rumusan masalah.
dan pertanyaan penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian ini berangkat dari perlunya kajian yang lebih luas mengenai penerapan motivasi atau teori dari SDT dalam bidang wisata relawan yang perlu diuji menggunakan pendekatan kuantitatif. Kemudian berdasarkan artikel tersebut, sebagian besar penelitian sebelumnya yang menggunakan teori SDT itu hanya berfokus pada 3 kebutuhan psikologis dasar, yaitu otonomi, kompetensi, dan keterhubungan. Sementara dalam penelitian di bidang pariwisata, terutama pariwisata relawan dan penelitian sebelumnya seperti di bidang pendidikan, kesehatan, psikologis dan manajemen sumber daya manusia juga masih belum membedakan secara jelas antara motivasi otonom dan motivasi terkontrol pada bidang penelitian tersebut. Padahal perbedaan ini penting untuk memahami kedalaman keterlibatan perilaku seseorang ataupun calon wisata relawan. Calon wisata relawan. Nah, motivasi otonom yang didorong oleh nilai dan empati itu cenderung menghasilkan komitmen jangka panjang, sedangkan motivasi terkontrol yang bersumber dari tekanan sosial atau imbalan eksternal cenderung menghasilkan partisipasi sementara. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan kerangka SOR untuk menjelaskan bagaimana persepsi kualitas informasi dapat mempengaruhi kepercayaan yang pada akhirnya membentuk niat partisipasi dalam kegiatan wisata relawan. Selanjutnya, pertanyaan penelitian yaitu ada 7 pertanyaan penelitian yang dibagi antara lain apakah persepsi kualitas informasi, regulasi identifikasi, motivasi intrinsik, regulasi eksternal, dan regulasi introjeksi berpengaruh positif pada kepercayaan generasi muda terhadap informasi kegiatan wisata relawan. Yang keenam, apakah kepercayaan terhadap informasi berpengaruh positif pada niat partisipasi generasi muda dan dalam kegiatan pariwisata relawan, dan apakah kepercayaan terhadap informasi itu memediasi hubungan antara persepsi kualitas informasi, regulasi identifikasi, motivasi intrinsik, dan regulasi eksternal dan regulasi introjeksi terhadap niat untuk berpartisipasi dalam kegiatan wisata relawan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian, objek dan subjek penelitian. Tujuan penelitian ini ada dua, yaitu pertama untuk menguji dan juga menganalisis pengaruh persepsi terhadap kualitas informasi pada media sosial, motivasi otonom dan motivasi terkontrol pada kepercayaan generasi muda terhadap kegiatan wisata relawan. Yang kedua yaitu untuk menguji dan menganalisis peran mediasi kepercayaan terhadap informasi pada hubungan antara persepsi kualitas informasi, motivasi otonom, motivasi terkontrol, dan niat partisipasi generasi muda dalam wisata relawan. Nah, kemudian objek penelitian yaitu akun-akun Instagram mikro dan juga akun Instagram makro. Akun Instagram mikro yaitu dengan jumlah pengikut antara 1000 hingga 100.000, sementara akun Instagram makro yaitu dengan pengikut antara 1000 hingga 1 juta. Sementara itu, subjek penelitiannya itu pemuda Indonesia yang berusia 15 sampai 35 tahun, yang hal ini juga diklasifikasikan berdasarkan oleh pendapat ASEAN Youth Development Index dan juga yang mencakup kelompok usia dari 15 sampai 30 tahun sampai 35 tahun. Dan kemudian rentang usia ini dipilih karena individu pada kelompok usia tersebut dinilai telah memiliki kematangan kognitif. Selanjutnya itu landasan teori. Teori yang pertama saya gunakan adalah teori SOR. Teori ini dikemukakan oleh Mary Bandersnatch pada tahun 1974 yang menjelaskan bagaimana faktor lingkungan pengaruh perilaku manusia melalui proses psikologis internal. Nah, dalam kerangka SOR digunakan juga untuk menjelaskan bagaimana stimulus berupa persepsi terhadap kualitas informasi yang diterima oleh pengguna dari media sosial, Instagram khususnya, dapat mempengaruhi organisme atau komponen organisme dalam kerangka stimulus organisme teori SOR yang dipresentasikan melalui kondisi psikologis internal yang dialami pengguna saat berinteraksi dengan media sosial seperti kepercayaan. Kemudian dalam kerangka SOR, niat diposisikan sebagai respon akhir yang muncul dari proses stimulus dan kondisi internal individu yang dapat dievaluasi sebelum pengalaman berpariwisata. Selanjutnya yaitu teori SDT atau self development theory. Teori SDT dikembangkan oleh Deci dan Rian. Paling pertama dikembangkan untuk um, diadaptasi dari ketiga kebutuhan psikologis dasar manusia, yaitu otonomi, kompetensi, dan juga keterhubungan. Kemudian awalnya SDT dikembangkan untuk membedakan antara motivasi intrinsik yaitu dorongan yang muncul dari minat dan kepuasan pribadi, dan motivasi ekstrinsik yang bersumber dari insentif dan tekanan eksternal. Kemudian DC dan Rian juga menjelaskan bentuk-bentuk regulasi dalam motivasi ekstrinsik yaitu regulasi eksternal dan regulasi introjeksi, kemudian regulasi identifikasi dan regulasi integrasi. Selanjutnya yaitu gambar dari Cianciolli dan Yandan juga menjelaskan bagaimana dua bentuk motivasi, yaitu motivasi otonom dan juga motivasi terkontrol, dan kemudian pengaruh sikap dan norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku yang pada akhirnya membentuk niat individu untuk melanjutkan kegiatan relawan. Nah, penelitian ini menggunakan adopsi dari model tersebut sebagai dasar pengembangan dari teori dalam penelitian ini.
Selanjutnya itu kajian literatur. Persepsi kualitas informasi. Merujuk pada penelitian subjektif individu terhadap sejauh mana informasi dianggap akurat, jelas, relevan, lengkap, dan dapat dipercaya untuk mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya itu motivasi otonom. Motivasi otonom adalah bentuk motivasi di mana individu terlibat dalam suatu aktivitas secara sukarela karena aktivitas tersebut selaras dengan minat dan nilai pribadi. Selanjutnya itu motivasi terkontrol, yaitu mengabarkan kondisi ketika individu bertindak karena tekanan eksternal atau internal yang bersifat memaksa, bukan karena atas pilihan pribadi yang autentik. Selanjutnya itu kepercayaan terhadap informasi. Kepercayaan terhadap informasi didefinisikan sebagai kesediaan individu untuk mengandalkan informasi yang dengan keyakinan bahwa informasi tersebut akurat, jujur, dan dapat diandalkan meskipun mengandung resiko. Selanjutnya itu niat untuk partisipasi, di mana merujuk pada kecenderungan psikologis individu untuk merencanakan, mempertimbangkan, dan memutuskan keterlibatan dalam suatu aktivitas wisata relawan. Selanjutnya itu hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian yang pertama yaitu hipotesis pertama, apakah persepsi kualitas informasi berpengaruh positif pada kepercayaan generasi muda terhadap kegiatan wisata relawan. Hipotesis kedua itu apakah yaitu hubungan antara regulasi identifikasi berpengaruh positif pada kepercayaan generasi muda terhadap informasi kegiatan wisata relawan. Selanjutnya itu hipotesis ketiga yaitu motivasi intrinsik berpengaruh positif pada kepercayaan generasi muda terhadap informasi kegiatan wisata relawan. Selanjutnya itu hipotesis keempat, hubungan regulasi identifikasi yang berpengaruh positif pada kepercayaan generasi muda terhadap informasi kegiatan wisata relawan. Selanjutnya yang kelima yaitu hubungan regulasi introjeksi berpengaruh positif pada kepercayaan generasi muda terhadap informasi kegiatan wisata relawan. Hipotesis keenam yaitu hubungan kepercayaan terhadap informasi pada niat partisipasi generasi muda dalam kegiatan wisata relawan. Selanjutnya itu hubungan peran mediasi kepercayaan dalam hubungan antara persepsi kualitas informasi, motivasi otonom, serta motivasi terkontrol terhadap niat partisipasi generasi muda dalam kegiatan pariwisata relawan. Berikut adalah kerangka penelitian yang saya gunakan, integrasi antara SO dan STDT dalam membentuk niat partisipasi dalam wisata relawan. Dalam kerangka berdasarkan teori dan hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini, metode penelitian ini juga dirancang mengintegrasikan kerangka SO dan juga SDT untuk menjelaskan mekanisme psikologis yang bentuk niat partisipasi dalam wisata relawan. Selanjutnya yaitu kerangka penelitian motivasi otonom dalam kerangka stimulus organism. Dalam kerangka SOR, stimulus tidak hanya mencakup kerangsangan eksternal, tetapi juga berupa stimulus internal yang berasal dari predisposisi psikologis individu seperti nilai personal dan motivasi yang telah terbentuk sebelumnya. Kemudian yaitu metode penelitian. Metode penelitian berdasarkan bawang penelitian Saunders. Pada lapisan filosofi penelitian, penelitian ini menggunakan positivisme, kemudian berdasarkan pendekatan pengembangan teori, penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, kemudian pada lapisan pilihan metodologi, penelitian ini menggunakan monometode kuantitatif, selanjutnya itu strategi penelitian yang digunakan adalah survey-based research, dan kemudian ditinjau dari time horizon, penelitian ini bersifat cross-sectional. Pada lapisan teknik dan prosedur, data yang digunakan adalah analisis general atau path analisis menggunakan structural equational modeling. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah populasinya seluruh generasi muda di Indonesia dengan domisili responden yang diklasifikasikan berdasarkan wilayah pulau besar di Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan juga Papua. Kemudian sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan rule of thumb dari Hare dengan mengalihkan jumlah indikator yaitu 5 sampai 10 kali, di mana jumlah indikator dalam penelitian ini adalah 28 item sehingga 10 dikali 28 yaitu 280. Kemudian teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan non-probability sampling dengan metode purpose sampling. Selanjutnya itu data, jenis data, dan teknik pengumpulan data. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner secara daring kepada generasi muda Indonesia berusia 18 sampai 30 tahun yang memenuhi kriteria responden penelitian. Data sekunder juga merupakan dikumpulkan dari um, library research yang bersumber dari buku, teks, jurnal ilmiah, dan jurnal internasional, laporan penelitian terdahulu, serta publikasi resmi dari lembaga atau organisasi yang relevan dengan topik penelitian, seperti laporan mengenai generasi muda, penggunaan media sosial, dan pariwisata relawan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penyebaran kuesioner secara daring melalui Google Form dan juga media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan juga Threads. Kemudian berikut adalah definisi operasional variabel item dari kualitas informasi itu diadopsi dari dan dikembangkan dari penelitian terdahulu yaitu dari Deloitte dan McLaren serta studi-studi Inggris terkait kualitas informasi dan layanan digital oleh Janda DKK tahun 2022 dan Kim, kemudian Lee dan juga Rai dan DKK tahun 2022. Kemudian motivasi otonom di sini juga mengacu dari item pertanyaan dari Rian dan Cornell, kemudian juga Zhan dan Huang tahun 2025.
Selanjutnya itu motivasi terkontrol yang juga item pernyataannya yaitu terdiri dari regulasi eksternal juga dan ekstrinsik introjeksi. eh, Regulasi introjeksi dari motivasi terkontrol yang diadopsi dan disesuaikan dari artikel Ryan dan Cornell, kemudian kepercayaan terhadap informasi yang diadopsi dan disesuaikan dari penelitian The Wolf dan juga Zoo. Kemudian net berpartisipasi yang item pertanyaan kepercayaan adalah eh, yang diadopsi dari penelitian Dodds DKK tahun 1991 dan juga Zoo tahun 2020. Kemudian desain instrumental penelitian dan skala pengukuran. Skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan item penyebaran diukur menggunakan skala 5 kategori atau skala Likert, yaitu sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Kemudian uji validitas dan uji reliabilitas yang digunakan dan penelitiannya adalah uji validitas dengan uji pilot test kepada 30 responden, kemudian uji reliabilitas yang dilakukan untuk memastikan konsistensi dan kestabilan instrumen penelitian. Selanjutnya itu teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini itu menggunakan structural equational model dengan metode partial least square dengan pengujian outer model yaitu dengan uji validitas konvergen, uji validitas diskriminan dan uji reliabilitas. Selanjutnya itu teknik analisis data. Yang pertama itu menggunakan evaluasi model struktural, yang kedua yaitu digunakan effect size, yang ketiga itu relevansi prediktif dan yang keempat adalah estimasi koefisien jalur. Berikut adalah desain kuesioner yang saya gunakan dan kemudian ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.